disatukan oleh Yesus. Walau berbeda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus. Kita adalah keluarga Allah. Ucapkan selamat Natal, ada yang ucapkan Merry Christmas, ada yang ucapkan Feliz Navidad. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus. Walau berbeda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus. Kita adalah keluarga Allah. ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Ombu Yesus. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, Kita semua disatukan oleh Yesus. Walau berbeda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus. Kita adalah keluarga Allah. Shalom anak-anak yang di rumah, apa kabarnya? Bu Shan berharap semua anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Semuanya sudah siap untuk beribadah. Hari ini kita berjumpa lagi dengan halo Jack. Hai, halo. Sudah beberapa minggu kita nggak jumpa ya, kangen deh sama Iya. Jack. Jack masih ibadah di rumah kan selama kita nggak jumpa? Iya dong, masih. Wih, hebat. Halo Joy. Halo. Hari ini kita kompakan tas dulu. Kita pakai baju merah ya Joy. Karena sudah memasuki bulan Desember. Biasanya dengan ornamen atau warna-warna merah dan hijau. Halo Mia. Halo Bu Sya. Gimana kabarmu? Baik-baik, sehat. Sehat ya? Sehat. Jack, Joy, dan Mia semuanya semangat? Semangat. Ya, kita mau ajak teman-teman untuk menyanyi ya. Yuk semua kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena kalau kita masih ada sampai saat ini itu atas segala anugerah Tuhan. Kita menyanyikan Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah aku takut.
anak-anak yang di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami menyapa Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Kami anak-anak-Mu mohon supaya Tuhan melayakkan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami, menyanyi, membesarkan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan satu cerita berkenaan dengan firman-Mu. Tuhan, lingkupi untuk setiap kami yang melayani, juga anak-anak yang meskipun kami masih harus tetap di dalam ibadah online, kiranya itu tidak mengurangi sukacita dalam hati setiap anak-anak-Mu untuk terus mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh peralatan yang dipakai dalam ibadah, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan pakai untuk orang-orang dewasa, baik papa, mama, opa, oma, kakak, ataupun siapapun yang mendampangi oleh anak-anak-Mu ketika beribadah. Tuhan akan memberkati mereka, beri hikmat, sehingga ketika anak-anak mempunyai pemahaman yang terbatas, maka para pendamping ini bisa menjelaskan secara sederhana kepada anak-anak-Mu. Teman-teman kami mengucap syukur karena selama 2 minggu Tuhan telah menyertai kami untuk menghadapi ujian akhir semester. Dan semua kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa kalau ada di antara kami yang sakit, jamahlah kami ya Tuhan. Sehingga dengan kuasa darah Yesus Kristus membawa pemulihan dan kesembuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau melanjutkan ibadah kami hingga selesai dengan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Ya anak-anak masih tetap berdiri ya. Gimana Jack, Joy sama Mia sudah keringetan belum? Sudah berkeringat belum? Belum, Bu. Belum ya, baru satu lagi pujian ya. Sekarang kita ajak teman-teman untuk bergoyang ya. Nanti kalau ke kanan, ke kiri ya. Teman-teman yang di rumah kalau ada barang-barang yang menghalangi, yuk disingkirkan dulu. Supaya kita nanti bisa leluasa untuk bergerak. Begitu ya Mia, Joy dan Jack? Setuju? Iya, iya. Siap? Siap goyang ya? Siap. Kita nyanyi apa nih ya? Dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Stop dulu. Jack, Ya, kamu lihat gak teman-teman di rumah sudah semangat belum? kenapa? Teman-teman yang di rumah tuh sudah kelihatan dari sini semangatnya yang berkobar-kobar atau belum? Masih belum ya? Yuk kita semangati teman-teman, lebih semangat. 1, 2, 3, lebih semangat teman-teman. Oke, yuk kita pujikan lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah. Yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay, terima kasih untuk semangatnya teman-teman. Masih berdiri. Waduh, Jack. Tarik nafas dulu, Jack. Teman-teman yang di rumah juga, tarik nafas dulu. Ya, Keluarnya semangat ya. salah. Masih semangat ya. Belum keringatan banyak kan? Belum. Masih berdiri ya. Ya, Ya, kita lanjutkan dengan memuji nama Tuhan. Andaiku jadi kupu-kupu. Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andaiku jadi ikan di laut, ku kipas ekor,
di kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, beriku tersenyum, kau beri Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. sebab kau beriku hati, Sebab kau beriku hati, beriku tersenyum, kau beri Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. oh terima kasih. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Thank you God. Yeay, silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, meskipun ibadah kita belum jadi satu nih dalam satu ruangan gereja, tapi kita tetap setia ya memberikan persembahan kepada Tuhan. Oke, persembahan bisa teman-teman masukkan ke dalam amplop yang bertuliskan untuk Komisi Anak Gracia. Bisa dimasukkan kemana, Jack? Dimasukkan ke kotak yang di depan TU itu loh, di depan kantor gereja di setiap hari dan jam kerja. Ya, atau kalau misalnya pengen praktisnya, lewat cara apa, Mia? Ditransfer, Bu. Ditransfer di mana, Joy? Di rekening di bawah ini. Iya, di bawah ini. Terima kasih ya untuk persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, untuk teman-teman yang masih belum mengambil buku Renungan Spirit Junior, ayo segera diambil. Itu adalah persembahan seseorang yang sangat rindu supaya kita bertumbuh secara rohani. Masa udah tanggal segini masih ada yang belum ambil? Jack, seneng gak ceritanya menarik-menarik kan di dalam buku Spirit Junior? Iya, itu kan renungan harian, bacanya setiap hari. Masa ini udah tanggal segini belum diambil? Aduh. Sudah tanggal 13 teman-teman. Ngambilnya di mana, Bu Sian? Harusnya diambil ya, supaya nggak ketinggalan berkat-berkat Tuhannya. Betul ya, Joy? Iya, Bu. Tapi teman-teman ada tuh yang pengen singkat, Mia. Tuh mereka bacanya cuma 1 kali. Karena kan tipis tuh, jadi langsung dibaca kayak cerita. Itu kan buku cerita, ini kan buku renungan harian. Iya, pinter banget, Jack. Terima kasih sudah dibantu dijawab. Ini adalah buku renungan yang setiap hari secara bergantian kita membacanya secara berurutan. Karena selalu ada berkat-berkat yang baru dari firman Tuhan. Yes. Ya, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati, kita menaikkan pujian Padang Rumput yang Sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Padang rumput yang
tiba-tiba berbunyi. Apa? Suara malaikat di surga. Malaikat bersorak-sorai bawa berita gembira. Yesus Kristus lahir di mana? Dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ya, Bu Sian persilakan Jack, Joy, dan Mia untuk bisa duduk. Silakan duduk. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan atau belum? Kalau belum, yuk siapkan hati kita. Alkitabnya yang masih belum dekat kalian bisa diambil dulu supaya kalau nanti kita bisa baca Alkitab bersama-sama. Jadi Bu Sian baca di sini, anak-anak di rumah yang sudah bisa baca bersama-sama dengan Bu Sian ya. Kalau untuk yang kecil-kecil gimana Bu? Ada papa, ada mama, opa, oma, kakak, atau siapapun yang mendampingi bisa ikut membacakan dengan Bu Sian. Atau kalau misalnya tidak ada, dengarkan saja. Nanti Bu Sian akan membacakan firman itu kepada anak-anak sekalian. Oke, duduk yang manis, siapkan telinganya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, supaya kita mengalami berkat Tuhan yang baru lewat firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami anak-anak-Mu beroleh kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Meskipun kami terpisah di dalam ruangan kami masing-masing, tetapi kami tetap disatukan di dalam cinta kasih Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk bisa mengerti. Terlebih anak-anak-Mu yang masih sangat kecil, Tuhan mampukan mereka untuk mengerti dan melakukan secara praktis dalam kehidupan mereka. Ini doa kami, berkati Bu Sian yang akan menyampaikan, supaya roh hikmat Tuhan curahkan atas hamba-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Bu Sian mau tanya dulu nih, ini kira-kira orang yang kerjanya apa ya? Dia punya stetoskop, oh ya? Yang ditaruh di telinga, terus itu ada buletannya, itu ada dadanya orang. Terus, oh ya, Bapak atau Ibu bisa beli obat ini supaya sehat. Kerjaannya apa ya? Ada yang tahu? Oh betul, betul sekali. Dia adalah dokter. Dia siap membantu siapa saja yang sakit, memberikan obat sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus kalau hari Minggu, hari-hari ibadah, ada Bapak Ibu di mimbar ini, itu orang yang bekerja sebagai apa ya? Ada yang tahu nggak? Kayak Pak Slamet, Pak Darman, Pak Agus. Mereka itu pekerjaannya apa ya? Ada yang tahu? Lebih keras lagi Bu Sian nggak dengar. Iya betul, hamba Tuhan atau kalau dalam sebutan kita pendeta. Nah ada lagi nih, biasanya di pasar atau di rumahnya mereka, biasanya ditanya, kalau ini harganya berapa? Oh ini harganya 5.000. Kalau yang ini lebih bagus lagi, harganya 100.000. Gimana? Mau yang mana? Yuk silakan pilih. Bisa sesuai dengan harga. Yang harga 5.000, 50.000 atau 100.000. Barang ini bagus loh, gak akan nyesel. Itu pekerjaannya apa sih? Wih hebat anak-anak, berdagang. Sekarang nih, yang terakhir Bu Sian tanya. Dia ini bisa bekerja sendiri, tapi biasanya bekerja dengan teman-temannya yang lain. Terus dia tuh selalu bawa bekal teman-teman. Bekalnya apa? Selain minuman, makanan, dia juga punya bekal tongkat. Tongkatnya itu tidak seperti tongkat kita yang lurus, tongkat pramuka itu bukan. Tapi tongkatnya ada
melengkung di bagian atasnya. Terus selain itu, dia juga punya ketapel loh. Tapi ketapelnya bukan seperti ketapel kita. Itu umban yang ketika untuk melenting ke tujuan, maka dia harus memutar dulu dan ditempatkan sasaran. Terus ada satu lagi teman-teman yang jadi barang favorit yang selalu dia bawa kemana-mana. Namanya adalah gada. Gada itu seperti tongkat memukul yang besar, ujungnya itu ada yang tajam. Ada yang tahu nggak pekerjaannya apa? Kalau di Indonesia nggak ada yang seperti itu. Tapi di lain tempat ada loh. Siapa yang tahu pekerjaannya apa orang itu? Dia punya tongkat, dia selalu bawa makanan sama minuman. Dia kerjanya jauh dari rumahnya, bisa berminggu-minggu berpisah dengan keluarga. Ada yang tahu siapakah dia? Lebih keras lagi, siapa? Jos. Anak-anak hebat sekali. Dia pekerjaannya adalah gembala. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Natal spesial. Natalku spesial. Wah, spesialnya seperti apa ya? Terus apa sih kaitannya? Kok tadi Bu Syan pada awal kok menanyakan kepada anak-anak atau teman-teman di rumah, ini pekerjaannya apa? Nanti kita akan lihat ya. Yuk, yang ada Alkitabnya di rumah dibuka sama-sama. Lukas pasal 2. Lukas itu di Perjanjian Baru ya. Kitab yang ketiga. Matius, Markus, Lukas. Nah, kalau teman-teman biasanya ada indeksnya, itu yang warnanya merah. Contekan Bu Syan jatuh. Yang warnanya merah. Ya, itu kitab yang ketiga dari Perjanjian Baru. Nah, kita akan baca dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Yang bisa baca di rumah baca yang semangat bareng dengan Bu Syan. Yang belum bisa baca, dengarkan baik-baik ya. Oke, Bu Syan akan mulai membacakan untuk kita sekalian. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Natalku spesial. Satu kali Bu Sian sedang lapar. Terus Bu Sian pergi ke sebuah rumah makan yang menjual makanan. Di situ Bu Sian melihat daftar makanan. Tapi dalam daftar selalu ada beberapa item atau jenis makanan yang belakangnya itu ada tulisannya spesial. Misalnya, ketika Bu Sian cari nasi goreng, ada nasi goreng ayam, nasi goreng babat, nasi goreng telur, nasi goreng sosis, terus ada tulisannya nasi goreng spesial. Bu Sian tertarik nih, apa bedanya ya sama yang lain? Hei, ternyata makanan yang belakangnya ada spesialnya harganya lebih mahal teman-teman dari makanan yang biasa saja. Bu Sian penasaran, kenapa ya kalau makanan atau minuman yang belakangnya ada tulisannya spesial kok harganya lebih mahal ya? Terus Bu Sian iseng tuh tanya sama yang punya warung makan, Pak, kenapa sih kok ini menu makanan yang belakangnya ada spesial kok harganya lebih mahal daripada yang lain? Yang punya warung makan dia menjawab, loh ya jelas beda Bu. Kalau yang lain kan lauknya cuma satu-satu. Ini komplit khusus dan harganya juga khusus karena makanannya istimewa. Nah anak-anak, spesial kalau kita cari artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia, ini kakak-kakak yang sudah SD kelas 4 sampai kelas 6 sudah bisa buka dictionary ya atau kamus ya. Artinya adalah spesial itu artinya khusus, istimewa, teruntuk, hanya itu saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan judul atau tema cerita pada saat ini tentang Natalku spesial, sebenarnya spesialnya di mana ya? Bukankah justru malah tahun ini anak-anak dan kita tidak bisa merayakan Natal seperti biasanya? Tidak bisa menari, tidak bisa tampil menyanyi, tidak bisa main drama, tidak bisa kumpul-kumpul dengan keluarga besar, nggak bisa pergi jalan-jalan kemana-mana karena tempat beberapa ditutup dan membahayakan buat kita. Terus di mana spesialnya? Penasaran ya? Penasaran ya? Kita melihat deh dari pengalaman gembala-gembala. Kita lihat dulu. Gembala itu siapa sih? Tadi ya, waktu sebelum Bu Sian masuk ke pembacaan firman Tuhan, Bu Sian sudah menyebutkan beberapa ciri-ciri. Dia itu membawa bekal, baik makanan, minuman, tongkat, gada, dan juga ketapel untuk melindungi diri. Sebenarnya siapa sih gembala itu? Anak-anak, gembala pada zaman dulu adalah orang yang memiliki pekerjaan yang sangat beresiko. Mereka bisa saja mati diterkam oleh binatang buas demi melindungi domba-domba yang digembalakannya. Mereka menggembalakan tidak seperti di sekitar kita, di desa-desa yang ada kandangnya, terus pemiliknya mencarikan rumput untuk dia. Tidak teman-teman. Kala itu di Palestina, orang menggembalakan harus pergi jauh dari lokasi tempat mereka tinggal menuju ke padang yang secara bergantian mengalami pertumbuhan rumput. Jadi kalau misalnya minggu ini nih, kalau bisa gambarkan di daerah Jogokuto ini sedang ada rumput padangnya. Beberapa minggu karena domba-domba sudah makan rumput ini sampai habis, maka gembala itu harus mencari tempat yang lain yang masih mempunyai ketersediaan rumput yang banyak supaya domba-dombanya nggak kelaparan, perutnya nggak sakit, tetap sehat, tetap kuat. Nah anak-anak, mereka bayarnya sangat sedikit, tidak seimbang
dengan pengorbanan dan kerja yang harus mereka lakukan. Kasihan gak sih? Kasihan ya. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi menjaga domba-dombanya, tapi dengan bayaran yang sedikit. Selain itu teman-teman, gembala-gembala itu tidak mendapatkan hak yang sama dengan warga sipil lainnya. Atau kalau mungkin terlalu berat bahasanya, bisa bilang tidak sama dengan warga negara biasanya. Kalau misalnya ada satu permasalahan, misalnya ada domba yang dicuri, itu bukan dombanya dia bekerja kepada orang supaya dia menjadi gembala yang menjaga domba-dombanya orang tersebut. Nah, satu ketika misalnya dicuri, terus majikannya atau bosnya itu nggak terima, wah ini pasti kamu kerjasama dengan pencurinya ya, saya akan laporkan kamu dan bawa kamu ke pengadilan. Misalnya ada temannya yang tahu bahwa, loh Pak, tidak, itu dombanya sungguh-sungguh dicuri. Dia nggak bersalah, saya lihat ada sekomplotan orang yang datang dan mencuri domba-domba itu. Bukan orang itu yang melakukan, bukan si gembala tapi orang lain. Tapi bersaksi sebenar apapun, suara mereka tidak didengarkan ketika mereka berada di pengadilan. Wah kasihan ya. Jadi saksi nggak laku, kerja gajinya kecil, resikonya banyak. Terus orang kalau nggak terpaksa nggak mau dia jadi gembala. Kalau dulu pada masanya orang berperang, ya, atau punya pekerjaan yang lain, berdagang dan lain sebagainya. Tapi karena mereka tidak bisa bekerja itu, mau tidak mau mereka bekerja sebagai gembala, menjaga domba, harus jauh dari keluarganya. Tidur di padang berminggu-minggu untuk melakukan pekerjaan. Tapi tunggu dulu. Bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka berbeda dengan masyarakat yang lain yang mungkin dianggap remeh oleh masyarakat pada umumnya. Ada sesuatu yang spesial. Apa itu? Kita lihat ya, di dalam Alkitab tadi ceritanya tentang apa? Yang pertama, mereka yang biasa, gajinya sedikit, bahkan orang kalau nggak terpaksa nggak akan menjadi gembala gitu ya. Ternyata mereka yang sederhana, mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang tidak mengalami kebebasan karena setiap malam, setiap hari mereka harus menjaga domba untuk bekerja memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ternyata, wow, mereka ditemui oleh malaikat loh. Coba sekarang Musyan tanya, ada nggak di antara teman-teman yang pernah berjumpa dengan malaikat Tuhan? Ada? Mimpi. Pernah mimpi nggak? Ditemuin sama malaikat? Belum pernah. Musyan juga belum pernah. Ini loh yang pertama kali spesial buat mereka. Mereka orang yang sangat sederhana, orang miskin, orang dalam kalangan rendah dalam masyarakat. Tapi mereka ditemui oleh malaikat. Itu yang pertama. Wah, tidak semua orang bisa berjumpa dengan malaikat, tapi mereka bisa didatangi, ditemui oleh malaikat, diajak ngobrol, dikasih tahu tentang berita yang luar biasa. Yang kedua, selain ditemui oleh malaikat, mereka mendapatkan berita yang wow. Berita apa itu? Bukan selamat, Anda mendapatkan undian 100 juta rupiah, bukan. Tapi kabar atau berita yang mereka dengar itu adalah berkenaan tentang hadirnya juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Orang yang lain tidak ada yang tahu loh berita ini, kecuali orang-orang yang dengan teliti mempelajari tentang Taurat. Demikian mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias. Tapi para gembala ini diberitahu secara langsung oleh malaikat. Kamu tahu nggak? Itu loh juru selamat yang dinanti-nantikan, yang dijanjikan di dalam kitab Taurat, itu sudah hadir. Istimewa kan? Spesial kan? Yang kedua ya, datang sama malaikat. Yang kedua apa? Mereka mendapatkan kabar yang luar biasa, di mana orang lain pada waktu itu belum tahu, teman-teman. Wow,
Bisa mau dong, anak-anak juga mau kan? Mau. Jadi sepertinya mereka yang biasa ternyata mendapatkan sesuatu yang spesial banget tuh, luar biasa kan? Hal yang ketiga, selain didatangi oleh malaikat, mereka pun mendapatkan kesempatan melihat bala tentara surga yang datang menaikkan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya satu malaikat yang mereka lihat, bukan hanya dua. Dikatakan di sini mereka melihat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Wow. Kalau kita kedatangan Pak Presiden Jokowi, kita sangat senang ya. Tapi kalau kita kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita, malaikat surga bersama-sama dengan Dia di sekitar kita, tentu kita sangat senang. Memang gembala pada waktu itu takut karena hal itu tidak biasa buat mereka. Mereka tidak pernah sebelum itu melihat malaikat. Tapi selain berjumpa dengan malaikat, bala tentara surga yang sedemikian banyak, mereka bisa melihat. Dan yang paling utama, yang keempat, teman-teman. Apa sih spesialnya yang dialami oleh para gembala? Hal yang keempat adalah mereka bisa berjumpa secara langsung dengan juru selamat itu, dan mereka menjadi pemberita akan kedatangan juru selamat dunia. Bukan orang yang pintar ngomong, yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar ini, tapi para gembala yang sederhana, yang penuh dengan kemiskinan, yang bisa saja mati sewaktu-waktu karena ancaman binatang buas dan pencuri. Tapi justru orang-orang yang kecil ini, yang biasa ini, dibuat spesial oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan dan menjadi pemberita akan kedatangannya. Wow, spesial ya. Dijumpai malaikat, dapat kabar yang luar biasa. Terus satu lagi, terus mereka melihat sejumlah besar bala tentara surga. Terus yang paling istimewa, mereka bisa berjumpa secara langsung dengan Yesus Juru Selamat dunia. Terus yang terakhir adalah mereka jadi pewarta kabar kelahiran Yesus di dunia ini. Anak-anak, kalau kita disuruh mencari dalam diri kita, hal spesial apa sih yang kamu rasakan ada dalam dirimu? 3 saja. Coba kita pikirkan, gak usah diomongin. Atau kalau mau diomongin ke orang di kanan kiri yang nemenin kalian, boleh deh diomongin. 3 hal yang paling spesial yang kamu alami dalam hidupmu, yang kamu punya apa? 1. Oke. Yang kedua? Oke. Yang ketiga? Sudah? Sudah ya? Setidaknya ada 3 hal spesial yang kamu temukan dalam dirimu. Tapi ingat, sebiasa apapun kita tetap menjadi yang spesial buat Tuhan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang spesial. Jadi kalau tahun ini teman-teman, Komisi Anak Gracia dan semua mungkin anak-anak di Indonesia ini belum bisa merayakan Natal, itu bukan perkara yang menyedihkan. Karena apa? Gembala-gembala dengan kesederhanaan mereka bisa mengalami hal-hal yang spesial, khusus, istimewa buat mereka. Pasti kita yakin juga Natal kita tahun ini adalah Natal yang sangat istimewa, yang spesial, bukan hanya buat kita, bukan hanya buat Jepara, bukan hanya buat Indonesia, tapi untuk seluruh bumi. Natal tahun ini spesial, dimana kita bisa lebih merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan kita harus ingat, yuk kita seperti gembala-gembala, meskipun kita dianggap biasa oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kita bisa menjadi pemberita-pemberita yang menyampaikan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Semangat ya. Oke? Nah, di penutup penyampaian firman Tuhan ini, Bu Sian punya permainan.
Ya, akan ditampilkan. Klik. Ada gambar, 2 gambar domba yang di atas dan di bawah, atau kanan kiri ya. Nah, silakan teman-teman lihat. Di situ ada 3 perbedaan. Bu Syan hitung ya sampai 10 ya. Sudah ditemukan belum perbedaannya? Ada 3 perbedaan. Bu Syan hitung mundur. Mudah-mudahan hitungan mundur dari 10 sampai 1 teman-teman sudah mendapatkan jawaban mana sih perbedaan 2 gambar domba itu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time out. Sudah bisa punya. Gimana? Udah dapat belum 3 perbedaannya? Sudah? Wush. TOP BGT, anak-anak komisi, anak Gracia, hebat semua. Sudah lihat kan 3 perbedaannya? Nah, kita juga harus tunjukkan perbedaan kita dengan orang-orang sekitar kita. Karena kita ini spesial buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang spesial. Dan kita juga punya tugas yang spesial untuk orang-orang di sekitar kita. Yuk kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, karena kami belajar dari gembala yang meskipun mereka sangat biasa, tetapi mereka mempunyai pengalaman yang luar biasa, berjumpa dengan malaikat, mendapatkan kabar yang luar biasa. Begitu juga mereka bisa mendengar puji-pujian dari bala tentara surga, berjumpa secara langsung dengan juru selamat, dan bahkan menjadi pemberita. Tuhan, masing-masing anakmu pasti mengalami perjumpaan lewat banyak hal dengan Engkau. Tuhan tolong kami supaya kami setia akan bagian kami menjadi pemberita-pemberita kedatangan-Mu, Juru Selamat dunia. Sehingga kami semua sungguh-sungguh yang menganggap diri biasa, kami menyadari betapa kami punya Allah yang spesial buat kami. Kami spesial di mata-Mu, dan kami punya tanggung jawab spesial untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi udah dengarkan cerita ya tentang Natal spesial yang tahun ini kita sama-sama peringati. Tidak seperti Natal-Natal biasanya, sama seperti gembala-gembala yang begitu menerima kabar spesial dan bertemu dengan pribadi yang spesial. Siapa tuh? Tuhan Yesus. Ya hebat. Yuk teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita supaya sepanjang kehidupan kita, dari kita sekarang sampai selama-lamanya, kita ini seperti palungan yang siap untuk menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kita pujikan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama
anak-anak kita semua bangkit berdiri. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari kita bersatu hati berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berkenan memimpin ibadah dari awal hingga akhir. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas kami dan kami mau seperti seorang gembala yang siap untuk menjadi pewarta akan kedatangan Tuhan. Warta gembira yang boleh kami sampaikan kepada siapapun, dimanapun mereka berada. Dan ajar kami menghadapi Engkau yang spesial itu dengan cara yang spesial dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kami masing-masing adalah anak-anak yang spesial di mata Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, menyelesaikan ibadah kami, dan bersama-sama kami menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa lagi ya. Jaga kesehatan. kesehatan. Dan tetap semangat belajar.